Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan WS Channel di sini. Cukup lama, sekitar 3 minggu saya tidak upload video. Kenapa? Karena sedang ada kesibukan lain yang mengharuskan saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya. Baik teman-teman, video kali ini saya akan unboxing dan istilahnya hands on tablet dari Samsung atau tablet termurah dari Samsung, yaitu Galaxy Tab A8 ini ya. Ini spesifikasinya A8 ya, karena 8 inci. Ini keluaran tahun 2019. Nah ini teman-teman, 2019. Sebelumnya saya telah hands on atau unboxing kecil-kecilan, yaitu tablet dari Huawei MatePad T8. 8 ini juga sama, menurut saya inilah pesaingnya, ataupun malahan dua-duanya saling bersaing di kelas entry level. Terus bagaimana dengan Samsung ini? Lebih kecean mana, lebih worth it mana dengan Huawei? Apalagi Samsung jelas ini masih sistemnya Android yang jelas mendukung Google Service ya. Oke, langsung saja kita lihat boxnya dulu. Tadi ya, nomor serinya. Nah, ini RAM-nya 32 GB. Dibuat di Indonesia. Sebelah kanannya ada tulisan Samsung warna putih, bisa lihat teman-teman. Kemudian di belakang, nah ini Samsung Galaxy Tab A. RAM-nya internalnya 32 GB, baterainya 5100 dan 8 megapiksel kamera. Ini RAM-nya 2 saja teman-teman ya. Oke, langsung saja kita unboxing. Nah, ini saya buat untuk perbandingan teman-teman, karena kemarin banyak sekali yang bertanya terkait dengan Huawei MatePad T8, karena jelas kita tahu kalau Huawei sudah tidak bekerja sama dengan Google, sehingga tidak ada Google Service. Tapi bukan berarti tidak bisa digunakan ya teman-teman. Nah, tapi masih banyak yang belum tahu dan bertanya apakah aplikasi ini ada. Nah, beberapa sudah saya jawab, tapi beberapa mungkin ada yang terlewat, nanti saya bisa cek lagi. Baik, kalau yang merasa ragu dengan Huawei, mungkin teman-teman bisa saya rekomendasikan ke Samsung ini. Ini pun harganya masih di bawah 2 juta ya. Oke teman-teman, kita buang dulu plastiknya. Langsung kita tarik. Ya. Oh, ini nomor email kosong ya. Taruh sini dulu. Kemudian ini tabletnya. Oh, lewatnya samping sini teman-teman. Kita kletek. Oh. Oke, seperti ini tampilannya. Ini jelas plastik ya. Kalau yang Huawei Mate kan dari logam aluminium kalau tidak salah. Ini frame-nya kuat. Nah, kita nyalakan. Oke, sambil menunggu kita cek kelengkapannya. Jelas disertakan kabel ya, tapi apakah sudah Type-C atau belum? Ternyata masih micro USB teman-teman, masih micro USB. Kemudian ini chargernya. Ini chargernya berapa watt? Kita lihat 5 volt 1,55 ampere 7,8 watt, cuma 7,8 ya. Oke, lalu di sini ini SIM ejector, dan ini kitab sucinya
Saya kita masukkan saja, tidak usah kita baca. Kurang lebih sama penggunanya seperti smartphone dari Samsung. Dan ini sudah tidak ada apa-apa teman-teman, ini kosong, ini cuma tempatnya dibuat naik turun begini, padahal sudah tidak ada isinya apa-apa. Jadi isinya cuma unitnya, kabel, dan charger, itu saja. Saya kasih masuk dulu. Oke, langsung kita ke pemeran utamanya. Oke, ini dia impresi pertama. Wow, suaranya jelas teman-teman. Tut 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 tut. Oke, fokusnya kok tidak fokus ke sini. Kenapa ini? Oke, sudah fokus. Nah, seperti ini teman-teman, kita baru koneksikan ke wifi-nya tadi. Ya, tampilannya seperti ini. Ya, ini kita lihat. Ini sudah perangkatnya sudah berapa ini? Kita lihat teman-teman ya. Oh, kita lihat di start tentang tablet dulu. Nah, Galaxy Tab A 8 inch 2019. Informasi perangkat lunaknya. Oh, ternyata sudah Android 10 teman-teman. Ternyata untuk produk yang baru ini sudah sudah Android 10, ternyata sudah update versi One UI-nya pun sudah 2.1. Nah, karena sebelumnya sempat saya unboxing itu ternyata sudah Android 10 teman-teman. Saya kira masih 9 atau bagaimana, atau mungkin bagi yang keluaran pertama mungkin dulu masih Android 9 lalu dapat update. Kalau ini sudah terupdate langsung otomatis ternyata teman-teman. Bagus, jadi kita tidak perlu mengupdate lagi, menghemat kuota kita bagi yang menggunakan pakai data. Baik, sudah, atau kita cek dulu update perangkat lunaknya, tapi oh iya, connection ke server tidak mau teman-teman. Oke, sudah. Oke, oh ini dia. Pengkoneksian ke server, tunggu apakah sudah paling baru atau belum. Tadi saya lupa kita lihat tanggal update-nya ya. Ini lama oke. Oh, astagfirullah, salah pencet teman-teman. Maaf. Atau masih jalan dia? Oh tidak, ternyata. Oke, kita tadi di update ya, ternyata ada update teman-teman. Ini teman-teman, ternyata masih ada update. Ini sudah mengunduh untuk patch keamanan 1 Maret 2021. Oh, ini baru teman-teman berarti ya. Ini pemuktahiran paling baru nih berarti. Bagus ini, ternyata masih dapat update meskipun hanya untuk peningkatan performa. Bagus, walaupun bukan Android 11 ya, tapi sepertinya ini masih Android 10. Oke, sambil kita tunggu ya teman-teman, kita tunggu, kita skip lewati dulu. Ini yang saya tidak suka. Ini saya sukanya, kalau saya terserah teman-teman ya, kalau saya sukanya saya taruh di sini karena untuk sering ini rencana dipakai untuk anak-anak. Jadi saya gunakan itu di depan. Oke, kurang lebih seperti itu. Wih, ternyata saya baru tahu kalau selama ini ada animasi untuk pengaturan tuh keliling, atau dia
dia masih berjalan teman-teman. Ini baru tahu saya. Ini kan kita sedang berjalan nih, sedang update tadi nih. Nah ini sedang update dan waktunya masih 49 menit, lama sekali padahal cuma 197 MB saja teman-teman. Oh luar biasa, ini sinyal saya busuk sekali. Oke, kita lewati saja. Nah ini saya juga baru tahu teman-teman. Jadi ketika dia berjalan di latar, dia sedang berjalan aplikasinya, ternyata pengaturan ini bergerak memutar. Ini lihat, ini bisa dilihat dengan jelas ya. Oke, tapi saya lebih suka tampilannya saya ubah dulu teman-teman. Saya lebih suka mode gelap karena lebih jelas menghemat baterai ya, walaupun ini baterainya sudah 5100 mAh. Wih, update semua teman-teman. Pantas lama, ternyata ada yang berjalan di belakang, di background ini. Ya, biarkan saja dulu. Karena demi kenyamanan, terutama yang Google Play, Google Service itu tetap kita harus selalu perbaiki ya teman-teman. Tapi kalau yang lain ya itu kembali ke teman-teman. Ini sangat enak ya teman-teman, sangat sensitif, bagus. Nah ini masih ada, ini juga saya hapus saja, saya jarang pakai karena kebetulan saya juga pakai HP Samsung, jadi saya sudah tahu mana yang sering saya pakai, yang tidak, biar mengurangi aplikasi di depan sini. Oh ya teman-teman, di sini saya ingin sedikit tambahkan tentang perawatan perangkat. Nah, ya ini ada perawatan perangkat ya teman-teman. Nah, daripada kita masuk setting, masuk ke menu perawatan perangkat, kita bisa aktifkan shortcutnya. Caranya bagaimana? Kita klik titik 3 di atas ini. Nah, kemudian kita tampilkan icon di layar Anda, bisa dilihat. Tampilkan icon di layar aplikasi yang ini. Nah, kalau sudah kita tutup, dia akan muncul di sini teman-teman. Nah, ini dia perawatan perangkat ini. Nah, ini jadi langsung klik saja dia. Saya lebih suka saya tahu di depan teman-teman. Nah, ini di sini. Ini yang tidak suka kalian, saya tutup aja, hapus di depan. Saya ganti dengan perawatan perangkat. Nah, di sini ya bebas. Nah, tadi sudah ada tapi saya hapus dulu, ini ke double. Ini juga saya hapus saja. Oke, saya tidak suka kalau terlalu banyak. Di samping cukup satu saja dan cukup digulir ke atas ya. Lalu menunya di sini. Oke. Ini saya teman-teman unboxing dan hands on pertama, bagaimana perasaan pertama setelah menggunakan ini. Untuk sensitivitas layarnya dibandingkan Huawei MatePad T8, menurut saya lebih enak di sana ya, enak yang Huawei untuk layarnya itu ya. Tapi ini juga keren juga, bagus, apalagi jelas ya, brand Samsung, kelas menengah entry level, ini untuk kelas bangsa anak-anak. Ini juga ada Google Service bagi yang mungkin mau cari aman, saya rekomendasikan beli Samsung. Tapi yang ingin sesuatu yang baru dan yang lebih murah, itu ambil Huawei. Kalau Samsung ini sekarang kemarin saya dapat kurang lebih 1,9, saya beli dengan casingnya jadinya pas 2 juta. Sedangkan kalau yang Huawei Mate itu saat ini harganya 1,4 sampai 1,5 teman-teman. Nah, tapi dulu saya waktu itu beli dapat promo jadi cuma 1,2, itu pun sudah free casing. Kalau ini casingnya terpisah, beli di tempat lain. Oke teman-teman, itu saja. Sekian, nanti saya infokan bagaimana update karena ini terlalu lama. Jadi yang jelas untuk pembelian yang terbaru ini pasti teman-teman sudah mendapatkan Android 10 ya. Sudah dapat Android 10 dan masih update di patch untuk 1 Maret 2021. Sangat worth it karena masih diperhatikan oleh Samsung 2 tahun, karena memang kebanyakan kalau HP Samsung, perangkat Samsung itu masih 3 tahun, itu masih ya 2 sampai 3 tahun itu masih dapat update. Oke, itu saja sekian. Terima kasih teman-teman. Tolong dukung channel saya dengan cara subscribe supaya saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang ya berbagi terkait IT ataupun yang lain yang
bisa saling bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekian dulu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.